Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat serta sempat sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, berpuasa dan bertalabul ilmi di bulan yang berkah ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau berkultum sedikit yang berjudul berbagi. Nah, bisa kalian lihat di beberapa sosial media seperti YouTube, Instagram, WhatsApp, Twitter. Terus bisa jadi kita lihat secara langsung di lingkungan sekitar kita. Nah, kan itu banyak banget orang yang ngasih, entah itu ngasih masker, entah itu ngasih hand sanitizer, entah itu ngasih nasi bungkus, uang atau sembako. Nah, jadi menurut aku pengertian berbagi itu tuh sebetulnya definisinya banyak, tapi aku nyimpulin sendiri itu berbagi itu ngasih sebagian rezeki yang udah Allah titipin ke kita buat orang-orang yang kurang mampu. Nah, terus kalau kita mau berbagi itu gak selalu dalam jumlah nominal yang besar. Jadi kita bisa berbagi itu misal kita punya uang 1.000, punya uang 2.000, terus kita kasihin ke orang yang mampu, itu udah termasuk berbagi dan insya Allah ada pahalanya. Nah, terus berbagi itu amalan yang gampang kan guys, tapi juga ada dua faktor yang menghambat pahalanya Allah buat kita. Nah, yang pertama itu dari faktor internal atau dari diri kita sendiri, yang kedua itu eksternal atau dari luar. Nah, yang internal ini biasanya kalau kita berbagi itu yang paling susah itu ikhlas. Nah, ikhlas ini menghambat pahalanya Allah. Kenapa gitu? Semisal ya, kita punya barang, terus ada orang lain yang lebih butuh dan keadaannya itu lebih nggak seberuntung kita, terus kita kasih barang itu, tapi sebetulnya kita juga butuh. Nah, terus kita kasihin, emang secara badan kita kasihin ke orang yang kurang mampu, cuman hati kita tuh kadang masih ngerasa, kenapa tak kasihin, aku juga butuh. Nah, itu nggak boleh guys. Jadi kalau kita mau berbagi itu harus ikhlas lillahi ta'ala, mau menolong saudara kita. Terus yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini bahayanya ada dua guys. Jadi yang pertama bisa menumbuhkan sifat riya. Jadi kalau kita berbagi dilihatin orang lain, ini tuh bisa menumbuhkan niat yang lain. Jadi awalnya yang niatnya ikhlas, jadi aku dilihatin orang lain, jadi kayak pengen tenar gitu aja. Nah, itu nggak boleh, bukan ya, paling susah lah itu. Terus yang kedua dari kadang bikin orang yang kita libatkan itu tuh sakit hati. Kenapa kayak gitu? Karena terkadang ada orang yang berpikir, jadi orang yang kita kasih itu kadang juga berpikir gini, kenapa orang yang mampu ngasih kita tapi harus dengan diperlihatkan ke orang lain. Jadi tuh kalau kita emang mau niat ngasih itu nggak usah lah dilihatin ke orang lain, yang penting tuh ikhlas, terus cukup kita sama Allah aja yang tahu. Nah, itu. Terus keistimewaannya berbagi itu ada dua. Yang pertama, amalan ini tuh bersifat universal, jadi kita bisa ngasih sesuatu, nggak harus barang, kita bisa ngasih jasa, kita bisa ngasih senyuman. Nah kan tuh. Terus yang kedua, ini tuh bisa jadi amal jariah. Kalau kita udah meninggal kan otomatis pahalanya udah terputus kan, karena kita udah nggak hidup lagi. Terus semasa hidup kita pernah berbagi. Nah, orang yang kita bagi itu memanfaatkannya dengan baik, terus
menerapkan berbagi ke orang yang lain juga. Nah, pahalanya dari orang ini kita juga dapat. Jadi itu kayak rantai guys, nggak bakal putus. Nah itu. Terus yang paling pokok dari berbagi itu niat. Kayak di hadis Arba'in nomor 1, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu didasari oleh niat. Jadi nggak harus berbagi doang. Jadi segala ibadah itu kita juga harus niat. Nah niat itu penting guys. Terus yang kedua kita langsung lakuin. Tapi yang pertama itu harus ikhlas. Tuh. Jadi dalil berbagi itu ada di surat Al-Hadid ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlifina fihi. Falladzina amanu minkum wa anfiqu lahum ajrun kabir. Yang artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Nah, jadi kesimpulannya, jika kita berbagi itu tidak perlu dalam nominal yang besar, sedikit-sedikit tapi bermanfaat dan ikhlas itu lebih baik. Nah, kan Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 7 dengan memberikan pahala besar bagi orang yang mau berbagi pada sesama dan membantu saudaranya yang kesusahan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.